Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah pemasaran internasional di pertemuan yang ketiga. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan, kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas materi mengenai di pertemuan ketiga ini kita membahas materi mengenai lingkungan, budaya global, dan perilaku pembelian. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Pengaruhnya, kalau kita lihat, terhadap pemasaran internasional berpengaruh terhadap perilaku konsumen dan pebisnis. Paradigma A, B, C, D, akses, buying, behavior, perilaku pembelian, consumption, karakteristik konsumsi, dan disposal, pembuangan. Pengertian budaya. Budaya adalah cara hidup yang dibangun oleh sekelompok manusia yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Budaya adalah pemrograman pilihan secara kolektif yang membedakan para anggota sebuah kelompok atau kategori dengan kelompok-kelompok lain. Budaya adalah seperangkat simbol-simbol yang saling terkait, dipelajari, dibagi, dan dipaksakan, yang makna-maknanya menyediakan seperangkat orientasi untuk para anggota masyarakat. Budaya adalah sebuah sistem yang terintegrasi dari pola-pola perilaku yang dipelajari yang membedakan karakter-karakter dari para anggota suatu masyarakat tertentu. Unsur-unsur budaya: satu, budaya atau kehidupan material; dua, bahasa; tiga, interaksi sosial; empat, estetika; lima, agama; enam, pendidikan; tujuh, sistem nilai. Perbandingan lintas budaya: homophilus versus heterophilus culture, high versus low contact culture. Dimensi budaya of state: satu, power distance; dua, individualism; tiga, uncertainty avoidance; empat, masculinity; lima, long termism. High versus low context culture. Faktor dimensi ucapan seseorang: budaya berkonteks tinggi merupakan janji, budaya berkonteks rendah tidak dapat diandalkan, harus tertulis. Contohnya pengacara. Sini, tanggung jawab terhadap kesalahan organisasi, hubungan antar sesama, orientasi waktu, negosiasi, tawar-menawar, bersaing, contoh negara regional. Budaya berkonteks tinggi merupakan janji, kurang penting, dipikul oleh pimpinan tertinggi, erat, polikronik, segala sesuatu dalam kehidupan harus ditangani pada saatnya, berjalan berlarut-larut. Sebuah maksud utama dari pertemuan adalah untuk saling mengenal satu dengan lainnya. Jarang, Japan, Timur Tengah. Budaya berkonteks rendah tidak dapat diandalkan, harus tertulis. Sangat penting, dipikul oleh yang melakukan kesalahan. Masing-masing menjaga ruang lingkup pribadi dan menolak campur tangan orang lain. Monokronik, waktu adalah uang. Dan linier, satu hal dikerjakan pada satu saat, berjalan cepat. Umum terjadi Amerika Serikat, Eropa, bagian utara. Sumber Killian and Green 2005, Global Marketing, USA Person, Prentice Hall 133. Dimensi budaya of state. Jarak kekuasaan atau power distance mengacu kepada tingkat ketidakseimbangan di antara anggota masyarakat yang dapat diterima. Penghindaran ketidakpastian, uncertainty avoidance, mengacu kepada sejauh mana suatu bangsa memiliki kecenderungan untuk menghindari ketidakpastian sehingga memerlukan mekanisme-mekanisme untuk menguranginya. Individualism menggambarkan kecenderungan suatu bangsa bersifat individualis ataukah kolektivis, kekeluargaan.
Masculinity menggambarkan kecenderungan suatu bangsa apakah ke arah sifat-sifat maskulin, kejantanan, ataukah lebih bersifat feminin, kewanitaan. Selanjutnya ada long termis, mengacu kepada pembedaan antara masyarakat dengan orientasi jangka panjang yang pragmatis dengan yang fokus ke jangka pendek. Dimensi budaya Obsted, nilai-nilai budaya Obsted dan skornya di beberapa negara atau wilayah negara Arab, Australia, Kanada, Prancis, Jerman, Inggris, Yunani, Guatemala, India, Indonesia, Iran, Jepang, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Korea Selatan, Taiwan, Amerika Serikat. Ranking berdasarkan 53 negara dari IDP, PDI, UAI, MAI. Perilaku sosial yang sama dapat menimbulkan makna yang berbeda bagi bangsa-bangsa yang berbeda. Kebiasaan-kebiasaan berbisnis, budaya imperatif adalah kebiasaan-kebiasaan dan harapan-harapan bisnis yang harus dipenuhi dan disesuaikan dengan atau dihindari jika menghendaki hubungan-hubungan yang berhasil. Budaya adiopora berkaitan dengan area perilaku atau kebiasaan di mana budaya-budaya orang asing diharapkan untuk menyesuaikan atau berpartisipasi dalam budaya penduduk setempat, namun tidak harus dilakukan. Jika dilakukan akan lebih baik, namun jika tidak dilakukan juga tidak berakibat buruk. Budaya eksklusif adalah kebiasaan-kebiasaan atau pola-pola perilaku yang khusus untuk penduduk setempat dan terlarang bagi orang asing. Pengaruh budaya dalam negosiasi. Negosiasi tidak terjadi antara stereotip-stereotip nasional bangsa, tetapi dilakukan antara individu-individu dan faktor budaya seringkali membuat perbedaan-perbedaan yang sangat besar. Masalah-masalah dalam negosiasi bisnis internasional. Satu, perbedaan bahasa. Dua, perilaku-perilaku nonverbal. Tiga, nilai-nilai. Empat, proses-proses berpikir dan pengambilan keputusan. Langkah-langkah menuju negosiasi bisnis internasional yang lebih efektif dan efisien. Pengaruh budaya dalam negosiasi, langkah-langkah menuju negosiasi bisnis internasional yang lebih efektif dan efisien. Satu, pemilihan tim negosiasi. Kriteria pemilihan, kematangan, stabilitas emosi, luas pengetahuan, optimisme, fleksibilitas, empati, dan stamina. Dua, manajemen pra-negosiasi, meliputi satu, penilaian situasi dan orang-orang yang terlibat. Fakta-fakta yang akan dikonfirmasikan selama negosiasi. Manajemen negosiasi, tahapan proses negosiasi, tahap pengukuran non-tugas, pertukaran informasi, persuasi, dan konsesi-konsesi dan persetujuan. Empat, pasca negosiasi, penelaahan kembali kontrak-kontrak yang telah dibuat, dan komunikasi untuk tindak lanjut. Ikhtisar ekonomi dunia selama 50 tahun terakhir munculnya pasar global, penyatuan ekonomi dunia, perputaran modal sebagai kekuatan penggerak, produksi dipisahkan dari ketenaga kerjaan, ekonomi makro di negara-negara individu tidak lagi mengendalikan hasil ekonomi. Sistem ekonomi, tiga bentuk sistem ekonomi, kapitalis, sosialis, campuran, penggolongan berdasarkan pada metode alokasi sumber daya yang dominan, alokasi pasar, kebijakan pemerintah, sistem campuran. Sistem ekonomi alokasi pasar mempercayakan para konsumen untuk mengalokasikan sumber daya. Peran pemerintah mempromosikan persaingan, memastikan perlindungan konsumen yang mendominasi pasar ekonomi Amerika Serikat, negara Eropa Barat, Jepang. Negara mempunyai kekuasaan yang luas untuk melayani kepentingan masyarakat, memutuskan produk apa yang akan dibuat, memutuskan bagaimana cara membuat produk. Unsur-unsur dari bauran pemasaran tidak digunakan sebagai variabel strategis. Negara-negara yang menggunakan sistem sosialis pada satu dekade terakhir ada China, ada former USSR, India. Pada kenyataannya tidak ada pasar murni atau sistem ekonomi sosialis di antara banyak sistem ekonomi di dunia. Di dalam negara-negara OECD, porsi pajak terbentang antara 32% GDP di Amerika Serikat dan 64% di Swedia. Sistem ekonomi indeks dari kebebasan ekonomi, sumber pondasi warisan, kebebasan, Hong Kong, Singapura, New Zealand, Bahrain, Luxembourg, Amerika, semi kebebasan Kanada, Chili, El Salvador, Taiwan, kurang bebas Kamboja, Meksiko, Cekoslovakia, Slovenia, Swaziland, tertindas Korea Utara, Irak, Libya, Somalia, Kuba.
Langkah-langkah pengembangan pasar. Negara atau pasar memiliki tingkatan yang berbeda dalam pengembangannya. Pendapatan nasional per kapita merupakan suatu cara yang baik untuk mengelompokkan negara-negara ke dalam 5 kategori. Pengelompokan adalah suatu basis yang bermanfaat untuk segmentasi pasar, target pemasaran. Pengelompokan negara berdasarkan pendapatan 9.656 US dollar, pendapatan yang tinggi, negara-negara maju, tiga serangkai, dan lainnya. 3.126 US dollar, pendapatan menengah ke atas, NICS. 786 US dollar, pendapatan menengah ke bawah, DCS. 706 kurang dari 768 US dollar, pendapatan rendah, LDCS. Negara miskin, BCS. Populasi dan pendapatan dunia tahun 2001, pendapatan dunia, GNP, GNP per kapita, persen GNP, populasi dan persentase pop. Dunia, tinggi, mid, low, middle, rendah. Ini adalah populasi dan pendapatan dunia tahun 2001. Top 10 JNP Amerika 8.259.358 US dollar. Jepang 4.427.104 US dollar. Jerman 2.127.086 US dollar. Prancis 1.446.515 US dollar. Inggris 1.359.764 US dollar. Cina 1.179.345 US dollar. Italia 1.198.771 US dollar. Brazil 850.852 US dollar. Kanada 602.158 US dollar. Spanyol 544.944 US dollar. Langkah-langkah pengembangan pasar negara berpendapatan tinggi. Pendapatan nasional per kapita di atas 9.656 US dollar. Norwegia sebesar 38.070 US dollar. Sebesar 20.953 US dollar. Tonggak negara-negara industri. Pentingnya sektor jasa lebih dari 50% dari GNP. Keadaan di mana pengetahuan berkuasa di atas modal. Langkah-langkah pengembangan pasar-pasar berpendapatan menengah ke atas, pendapatan per kapita antara 3.126 US dollar sampai dengan 9.656 US dollar. Ciri-cirinya peningkatan gaji, tingginya tingkat melek huruf, mengedepankan pendidikan, mengalami perbaikan, kegiatan ekspor mengendalikan pertumbuhan ekonomi, menjadi pesaing yang hebat. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.